saya Winda Damayanti dari kelas K420 MNS dengan NPM 11211521. Saya akan bertanya beberapa hal tentang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Umi, bagaimana kehidupan remaja atau anak-anak pada zaman sekarang, terutama yang di lingkungan kita? Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Winda yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara bagaimana kehidupan sehari-hari untuk para remaja masa kini ya. Kalau memang kita lihat di dalam kehidupan remaja sehari-hari di zaman sekarang itu memang sudah memprihatinkan ya. Kenapa kita sebut memprihatinkan? Karena memang di sini pentingnya peran orang tua dan juga lingkungan. Karena yang dominan anak zaman sekarang, di remaja zaman sekarang itu adalah yang dominan itu adalah pergaulan yang namanya lingkungan juga. Kalau memang tidak ada peran penting orang tua, sangatlah labil. Nah, anak-anak zaman sekarang itu mungkin emosinya terlalu tinggi atau mungkin juga pergaulannya terlalu bebas kalau memang tidak ada peran orang tua. Tapi insya Allah di zaman sekarang pun kalau memang masih ada peran orang tua yang paling penting dalam kehidupan remaja zaman sekarang itu, ya insya Allah remaja itu akan terarahkan kepada yang lebih baik ya, seperti itu. Bukan tidak ada yang baik ya, remaja zaman sekarang masih banyak yang baik gitu, seperti itu. Karena pentingnya di dalam kehidupan keluarga zaman sekarang itu, terutama remaja zaman sekarang itu, memang pentingnya peran orang tua di dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Mungkin itu saja ya gitu. Karena pentingnya juga ada sifat juga harus maksudnya gitu setara dengan kehidupan di zaman sekarang anak-anak muda terutama. Itu juga peran orang tua juga, memang orang tua juga jangan egois seperti itu, harus mengerti apa yang diinginkan anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi harus memang di jalurnya seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, Umi, bagaimana peran masjid atau musola dalam pembinaan umat? Ya. Kalau memang di dalam masjid dan musola itu memang penting sekali, apalagi untuk anak-anak remaja ya gitu. Ya alhamdulillah kalau memang anak-anak remaja zaman sekarang itu dekat dengan musola atau masjid, karena dia bisa di musola dan di masjid itu bisa membangun anak-anak remaja yang berakhlakul karimah, yang mengerti ilmu namanya agama seperti itu. Karena ilmu agama itu penting untuk membangun akhlak yang mulia, terutama di lingkungan anak-anak remaja seperti itu. Ya, apa namanya? Di sini penting juga yang namanya remaja itu datang ke musola atau ke masjid itu memang untuk meramaikan, yaitu masjid, musola, itu nanti ya yang akan datang setelah bapak-bapak yang dulu ya sudah pada tua, jadi nanti pengganti penerus yaitu generasi yang akan datang seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang kita anak-anak remajanya rajin ke masjid atau ke musola, insya Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, dapat merubah sikap atau sifat yang tadinya tidak baik menjadi baik atau lebih baik gitu ya. Selanjutnya, pesan Umi terhadap generasi bunda dan orang tua juga. Oke.
Untuk para generasi muda zaman sekarang, bolehlah kalian bergaul dengan siapapun itu, mencari teman yang sebanyak-banyaknya, tapi harus yaitu ada batas, ya, batas kewajaran seperti itu. Jagalah iman kalian, jagalah iman Islam kalian, jagalah teman kalian, seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ambillah di dalam pertemanan atau pergaulan itu, ambillah yang positifnya, hilangkan yang negatifnya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan yaitu untuk kaula muda di zaman sekarang, karena persaingan semakin ketat, pergaulan pun semakin amburadul, yang insya Allah kalau dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita, hadirkan Allah di dalam hati kita. Untuk para generasi anak-anak muda zaman sekarang, hadirkan takut, hadirkan rasa malu di dalam hati kita, karena rasa malu itu adalah sebagian daripada iman, yang insya Allah di dalam rasa malu itu kita mendapatkan iman yang baik, ya, seperti itu. Baik Umi. Untuk penutupnya nih Umi kan sebagai guru ngaji ya. Coba dong sharing sedikit bagaimana suka dukanya. Oke. Sebagai guru ngaji, mungkin suka dukanya, mungkin banyak sukanya ya, gitu. Kalau kita sukanya apa? Kita suka mengajar ngaji di musala ataupun di masjid ataupun di lingkungan, karena kita mungkin mengajar anak-anak atau mengajar ibu-ibu. Ya kalau kita mengajar anak-anak lebih ke sabar, ya kan, kita belajar sabar seperti itu. Karena kita belajar ilmu itu bukan dari orang tua saja, bukan dari ustadzah saja, dari anak kecil pun kita bisa ambil ilmu apa? Ilmu kesabaran, seperti itu. Insya Allah suka saya mengajar ngaji, karena bisa mengambil ilmu atau hikmah di balik semua itu. Dan juga ya duka mungkin ada juga ya, gitu. Mungkin tidak semua orang mengerti kita. Mungkin itu saja tadi uraian dari awal sampai akhir. Kalau memang ada yang kurang ataupun keliruan, ya saya menyampaikan sesuatu di dalam ya tema ini, mohon maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi, terima kasih juga ya Umi. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau mengganggu. Enggak apa-apa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.